Shalom saudara sekalian, hari ini kita akan bersama mempelajari satu kata dalam bahasa Ibrani, yaitu kata nakah. Musa adalah seorang tokoh Alkitab yang banyak melakukan hal-hal besar. Musa memimpin bangsa Israel melintasi Laut Teberau, dan ia juga menerima 2 loh batu berisi 10 hukum Allah. Musa adalah seorang Ibrani yang lahir di Mesir, ia kabur dari Mesir dan kemudian kembali ke Mesir. Musa tumbuh di Mesir selama masa perbudakan bangsa Israel. Tidak banyak pembahasan mengenai hidup Musa selama di Mesir, tetapi satu bagian yang dicatat adalah menarik, yaitu dalam Keluaran pasal 2 ayat 11-12. Inilah peristiwa yang menyebabkan Musa melarikan diri dari Mesir. Mengapa bagian ini menarik? Karena kedua ayat ini menimbulkan pandangan yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa Musa tidak membunuh orang Mesir, ia hanya memukulnya. Bahasa Ibrani dari kata yang digunakan di ayat 12 dikatakan dapat memiliki arti memukul, tetapi yang dicatat dalam Alkitab adalah membunuh. Apakah ini berarti Alkitab tidak konsisten? Atau Alkitab sengaja menuliskannya secara ambigu? Apakah Alkitab salah dalam hal ini? Mari kita melakukan analisis. Dalam Keluaran 2 ayat 11, Musa melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Kata memukul dalam bahasa Ibrania adalah makkeh. Kemudian di ayat 12, Musa membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya dalam pasir. Kata membunuh dalam bahasa Ibrani-nya adalah fayak. Kata makkeh dan fayak adalah dua bentuk yang berbeda untuk suatu akar kata yang sama, yaitu kata nakah. Nakah adalah suatu akar kata yang memiliki berbagai bentuk. Total penggunaan kata nakah dan seluruh bentuknya adalah sebanyak 501 kali di sepanjang Perjanjian Lama, dengan berbagai definisi seperti smite, strike, hit, beat, slay, dan kill. Dalam penggunaannya, nakah memiliki berbagai bentuk. Beberapa perubahan bentuk yang sering digunakan adalah kata makeh dan fayak yang ada dalam ayat yang kita bahas, kemudian hikah, fayakku, dan yakkeh. Kata nakah dapat digunakan untuk menyatakan kata kerja memukul suatu objek dengan suatu pukulan yang tidak fatal. Misalnya, dalam peristiwa Bilea memukul keledai dalam kitab Bilangan, kemudian dalam seruan doa Daud, kalimat memukul rahang semua musuhku di dalam Mazmur pasal 3 ayat 8. Kata ini juga dapat digunakan untuk tindakan memukul benda mati, seperti Musa yang menggunakan tongkatnya untuk memukul batu dalam Keluaran pasal 17 ayat 6, yaitu menggunakan bentuk vehikita. Nakah juga dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa pemukulan, seperti dalam ayat yang kita bahas, yaitu di Keluaran pasal 2 ayat 11, dan dalam Ulangan pasal 25 ayat 11, kata makehu berarti memukulnya. Salah satu penggunaan yang paling banyak adalah menyatakan membunuh, memukul mati, baik itu yang dilakukan secara sengaja, seperti dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 23, atau tidak sengaja, seperti dalam Ulangan pasal 19 ayat 4. Penggunaan lainnya adalah untuk menyatakan memukul kalah atau mengalahkan musuh-musuh, seperti dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 1 dan 2, dan 1 Raja-Raja 15 ayat 20. Penggunaan ini juga termasuk dalam membunuh, karena digunakan dalam konteks peperangan. Penggunaan kata nakah juga dapat menyatakan hal yang penting secara teologis, karena Allah seringkali menjadi subjek dari kata kerja nakah. Tuhan adalah yang memukul orang-orang dengan kebutaan, dan Tuhan jugalah yang menghajar dengan tulah. Tuhan yang menghajar manusia atas dosa-dosanya, bahkan membunuh. Alam juga adalah di bawah kendali Tuhan, bukan ilah-ilah lain. Karena Mazmur pasal 105 ayat 33 menyatakan Tuhanlah yang merubuhkan dan menumbangkan pohon-pohon. Bagaimana dengan Keluaran pasal 2 ayat 12? Kita melihat bahwa suatu kata dapat memiliki beberapa makna dan arti dengan bentuk yang berbeda. Ini disebut polisemi. Kata-kata tersebut berada dalam satu semantic field, yang berarti mereka memiliki pengertian yang saling berhubungan dan berkaitan. Dengan demikian, prinsip untuk mendefinisikan suatu kata adalah sesuai dengan konteks dan penggunaannya. Maka, konteks dalam Keluaran pasal 2 ayat 12 diberikan petunjuk tambahan bahwa mayatnya disembunyikan dalam pasir. Jadi penggunaan dalam ayat tersebut adalah membunuh. Begitu juga untuk berbagai terjemahan lain, mengimplikasikan bahwa Musa membunuh orang Mesir tersebut. NIV dan KJV secara langsung menggunakan kata kill dan slay, sedangkan ESV menggunakan kata memukulnya sampai mati. Seluruh analisis ini menyimpulkan bahwa Alkitab tidak salah. Tidak ada pertentangan antara ayat 11 dan 12 dalam Keluaran pasal 2. Alkitab juga tidaklah ambigu jika dilihat berdasarkan konteksnya. Maka Alkitab juga konsisten.
karena keterbatasan dalam bahasa tidak membuat sesuatu menjadi tidak konsisten. Refleksi bagi kita semua saat ini, marilah kita memperhatikan konteks penggunaan suatu kata dalam Alkitab. Dalam melakukan eksegesis, kita juga tidak bisa mengambil suatu ayat terlepas dari konteksnya. Satu kata bisa memiliki berbagai arti. Tidak salah jika ada orang yang mengatakan nakah bisa berarti memukul atau membunuh, tetapi perlu untuk melihat konteks penggunaannya. Hal penting lainnya, marilah kita memperhatikan signifikansi dari peristiwa ini, yaitu ingin menggambarkan bahwa Musa membela bangsa Israel. Jangan sampai fokus pembacaan Alkitab teralihkan oleh topik yang pembahasannya sempit. Jangan hanya difokuskan pada satu kata saja. Marilah kita juga memiliki iman yang kuat. Jangan sampai kita mudah goyah iman. Jika ada suatu hal yang menjadi kontroversi, ini menjadi tugas bagi kita untuk mempelajari dan mencari tahu kebenarannya. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja, karena Tuhan senantiasa setia dan mengasihi kita.